Beralih ke Veil, di mana kita diperlihatkan dengan Lady Rhea, istri sah dari Daemon, seorang wanita gagah perkasa yang begitu mahir menunggangi kuda. Hingga tiba-tiba di tengah perjalanan wanita itu terhenti saat melihat keberadaan Daemon di sana. Tak mau basa-basi, Rhea pun menanyakan apa maksud kedatangan Daemon ke tempat ini, mempunyai tujuan baik atau bahkan sebaliknya. Namun Daemon tak mengeluarkan sepatah kata pun, ia hanya bergerak perlahan mendekati kuda Rhea dan... Bersamaan dengan itu juga terlihat Viserys membawa Lord Lyonel Strong dan beberapa anggotanya mengarungi lautan lepas untuk pergi ke Deepmark, kerajaan Corlys. Setelah perjalanan yang begitu menguras tenaga, akhirnya Viserys dan anggotanya tiba dengan selamat. Namun yang membuat Lyonel terkejut adalah tidak adanya penyambutan untuk kedatangan mereka. Namun Viserys tak mau terlalu mempermasalahkan hal itu dan tetap fokus terhadap tujuan utamanya, datang ke tempat ini. Dengan didampingi Lyonel Strong sebagai Handsguard, baru Viserys pun datang menemui Corlys secara langsung. Tak lupa juga dengan Rhaenerys yang menyambutnya dengan baik di sana. Corlys yang tak tahu maksud tujuan Viserys pun berusaha memecah suasana dengan memberitahu bahwa ia mendengar kabar bahwa Lady Rhea telah meninggal dengan cara yang mengejutkan. Namun Viserys tak mau bertele-tele dan langsung menyampaikan maksud kedatangannya, di mana ia berencana untuk menikahkan Rhaenyra dengan Laenor untuk menjalin hubungan yang baik. Setelah kekecewaan yang ia rasakan, Corlys tak percaya begitu saja dan menanyakan bagaimana kepemimpinan akan berlanjut jika itu memang terjadi. Viserys pun menjelaskan bahwa Rhaenyra akan tetap menjadi pewaris yang sah dan anak-anak mereka akan melanjutkan kepemimpinan. Namun, meskipun begitu mereka akan tetap memakai nama klan Targaryen ketika memimpin karena Viserys tak mau era Targaryen tamat begitu saja. He or she will do so bearing the name Targaryen. Bersamaan dengan itu juga terlihat Rhaenyra yang tengah menghabiskan waktu bersama Laenor. Di sana Rhaenyra mengatakan bahwa pernikahan mereka terjadi hanya karena sebuah perjodohan. Tak ada rasa cinta di dalam pernikahan ini. Maka dari itu Rhaenyra menegaskan bahwa mereka hanya melakukan tugas. Dan ia juga menambahkan meskipun pernikahan ini berlangsung, mereka masih mempunyai kebebasan untuk melakukan hal-hal yang membuat mereka senang. Anjir, Rhaenyra mengatakan hal itu bukan hanya untuk kesenangannya saja, karena ternyata ia tahu bahwa Laenor mempunyai perlakuan menyimpang, yaitu suka jeruk makan jeruk. Anjir, tusbol boy. Setelah Viserys dan rombongannya pergi, Rhaenerys pun menyampaikan kekhawatirannya atas perjodohan ini, mengingat kelahiran Aegon II sudah pasti akan membuat kepemimpinan Rhaenyra ditentang. Namun, Corlys tak memperdulikan hal itu. Ia menegaskan bahwa ia akan terus berusaha menguasai tahta untuk merebut kembali apa yang seharusnya menjadi hak Rhaenerys. Sementara itu, Criston yang mengetahui bahwa Rhaenyra tak menyukai perjodohan ini pun berusaha mengajaknya pergi mencari kehidupan baru dan menikah karena cinta, bukan karena mahkota. Namun Rhaenyra menolak hal itu dan menegaskan bahwa ia tak bisa lari dari tanggung jawab sebagai putri kerajaan. Meskipun begitu, Rhaenyra tetap memintanya tenang dan memberitahu bahwa ia dan Laenor telah membuat kesepakatan, di mana walaupun pernikahan ini berlanjut, mereka masih mempunyai kebebasan untuk bersenang-senang. Siapa sangka Criston justru malah tersinggung, merasa Rhaenyra hanya menganggapnya sebagai pelacur, hingga pria itu pergi dengan penuh kekecewaan. Singkat cerita, setelah rombongan Viserys tiba di King's Landing, diam-diam Alicent memanggil Criston untuk menemuinya. Dimana setelah kepergian Daemon, ternyata Alicent juga telah mendengar simpang siur keterlibatan Criston atas berita tentang ternodainya Rhaenyra. Criston yang sudah tak mau ambil pusing pun nekat mengaku bahwa memang benar ia telah menyelebeu Rhaenyra saat itu. Criston sadar bahwa itu adalah perbuatan yang salah dan telah siap menerima hukuman atas perbuatannya. Namun ternyata Alicent malah berterima kasih atas kejujuran Criston dan menyuruhnya untuk segera pergi meninggalkan ruangan ini. Bersamaan dengan itu, setelah perjalanannya yang begitu panjang, ternyata kesehatan Viserys mulai melemah dan jatuh sakit. Di sana ia merasa bahwa umurnya sudah tidak panjang lagi dan merasa gagal menjadi pemimpin karena tak pernah bisa melakukan apapun demi kerajaan.
Singkat cerita, hari yang ditunggu-tunggu pun tiba, di mana klan Valerian telah tiba di King's Landing untuk melangsungkan pernikahan putra mereka. Atas kedatangan mereka, Viserys dan para bangsawan dari seluruh kerajaan pun menyambutnya dengan baik. Bahkan Daemon juga tak mau melewatkan acara ini. Hingga di saat Viserys membuka suara dan menyampaikan susunan acara yang akan berlangsung, tiba-tiba Alicent datang memecah keheningan. Tentu beberapa orang sadar akan kejanggalan ini, namun Viserys tetap melanjutkan acara tersebut. Kemeriahan ini pun dibuka dengan dance couple Rhaenyra dan Laenor selaku calon pengantin yang akan menyatukan dua klan besar. Namun tidak semua orang di ruangan ini merasakan kesenangan. Banyak gesekan-gesekan yang terjadi di sana, dari Ser Geralt, sepupu Rai yang datang untuk mencari kejelasan atas kematian Rai. Namun tentu saja Daemon tak ambil pusing akan masalah itu. Tak lupa dengan tokoh baru kita di mana Joffrey, pria simpanan Laenor, ternyata diam-diam mencari tahu siapa pria simpanan Rhaenyra saat ini. Ada loh Joffrey ya. Dengan itu Joffrey memberanikan diri mendekati Kristen untuk mengingatkan agar saling menjaga satu sama lain. Karena jika semua keburukan ini terbongkar, maka mereka juga akan dalam bahaya. Bersamaan dengan itu, Daemon juga mulai mendekati Rhaenyra untuk mencari tahu apakah Rhaenyra benar-benar menyukai pernikahan ini. Mendengar pertanyaan itu, Rhaenyra pun menentang Daemon untuk membawanya pergi jika memang mempunyai keberanian. Dan tentu saja Viserys yang melihat hal itu sangat marah. Hingga tiba-tiba kekacauan pun terjadi, di mana Kristen nekat menghajar dan menghabisi Joffrey di tengah-tengah meriahnya pesta. Ngeri. Stop this! Where's Rhaenyra? Meski rasa cintanya terhadap Rhaenyra begitu besar, Kristen tak mau keberadaannya dan keberadaan Joffrey membuat keselamatan Rhaenyra terancam. Atas kejadian itu, Viserys pun memutuskan untuk segera melangsungkan pernikahan, dan bersamaan dengan itu Kristen juga berniat untuk mengakhiri hidupnya. Namun untung saja Alicent datang tepat waktu menghentikannya, hingga tiba-tiba Viserys terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Anjay, aku tinggal dalam lautan luka dalam. Aku tersesat dan tak tahu arah jalan pulang. Aku tanpamu butiran peju. Tak terasa 10 tahun perjodohan itu telah berlalu, di mana saat ini Rhaenyra tengah berjuang mati-matian untuk melahirkan buah hati ketiganya. Rhaenyra nampak begitu kesakitan, namun senyum manis terlihat jelas di raut wajahnya setelah berhasil melahirkan bayinya dengan selamat. Hingga tiba-tiba seorang penjaga datang menemuinya dan memberitahu bahwa Paduka Ratu ingin ia datang ke hadapannya. Mendengar hal itu, Rhaenyra begitu kesal. Rasa sakit itu belum hilang dan bahkan tali pusar belum terpotong. Udah dipanggil aja, bajingan. Begitu juga dengan Laenor. Ia begitu terkejut mengetahui Ratu Alicent meminta Rhaenyra untuk menghadap seperti tidak ada hari lain lagi. Namun meskipun begitu, Rhaenyra harus segera bangkit dan pergi menemui Alicent untuk mencari tahu ada apa sebenarnya kali ini. Dalam momen itu, Rhaenyra terlihat begitu lemas menahan rasa sakit yang masih terasa begitu perih. Hingga setibanya di sana, ternyata Alicent hanya ingin melihat keadaan bayi itu dan menanyakan nama apa yang akan diberikan. Begitu pula dengan Viserys, pria yang beranjak tua itu begitu senang setelah melihat kehadiran cucu barunya tersebut. Rhaenyra pun begitu kesal, mengingat ia rela menahan rasa sakit hanya untuk hal seperti ini. Raono dino liya apa cuk bajingan gue dan cuk. Hingga Ser Laenor yang menyadari keadaan Rhaenyra semakin melemah pun meminta izin kepada Viserys memberinya waktu untuk beristirahat. Benar saja, Laenor pun tertatih-tatih membawanya ke kamar, dan ternyata dua kakak dari Joffrey telah menunggu kedatangannya. Dua bocil bernama Luke dan Jace itu pun memperlihatkan sebuah telur naga sebagai hadiah kehadiran saudara baru mereka. Begitu pula dengan Ser Harwin yang menyambut kedatangannya dengan sangat senang. Setelah sedikit berbincang, Ser Laenor pun membawa Luke dan Jace ke kandang naga, karena kebetulan hari ini adalah hari di mana Luke akan mendapatkan naga. Tak hanya mereka, di sana juga terlihat Aegon
dan adiknya yang bernama Aemon yang kini mulai beranjak dewasa, hingga para penjaga pun keluar membawa sebuah naga ke hadapan mereka. Luke pun begitu senang karena naga itu terlihat sangar dan sangat kulbot. Dracarys Vermax. Namun tidak dengan Haemon karena di umurnya yang sekarang bocil itu belum pernah sama sekali mendapatkan naga seperti saudara-saudaranya, yang tentu saja hal itu membuatnya selalu dikucilkan. Maka dari itu Aemon pun nekat mencari naganya sendiri, namun tentu saja itu bukanlah hal yang mudah. Dan bersamaan dengan itu, kita juga diberitahu bahwa kini Daemon dan Lady Aelena telah menikah dan menetap di Pentos. Di sana kita diperkenalkan dengan kedua putri mereka yang bernama Baela Targaryen dan Rhaena Targaryen. Rhaena sama Rhaena beda ya, Rey sama Rai. Bahkan kini Aelena juga tengah mengandung anak ketiga mereka. Pada momen itu, Pangeran Regio, sang penguasa dari Pentos, juga datang menemui mereka, menawarkan rumah yang begitu megah dan peternakan yang luas. Namun sebagai gantinya, mereka diminta untuk membantu Pentos menghadapi Triarki karena menurut informasi, kelompok meresahkan itu kembali bangkit dan telah bersekutu dengan Dor. Aelena yang mendengar hal itu pun menolaknya dan beralasan bahwa mereka tak akan lama singgah di tempat ini. Namun tidak dengan Daemon yang tampaknya malah tertarik dengan tawaran tersebut. Kembali ke King's Landing, di mana Viserys begitu senang melihat putra dan cucu-cucunya berlatih bersama. Di sana Criston Cole pun ditugaskan untuk melatih Aegon dan Aemon secara langsung. Sementara itu, Jacaerys dan Luke kini terus berlatih di bawah bimbingan Ser Harwin. Melihat bakat Aegon dan Haemon yang begitu-begitu saja, Harwin pun menegaskan bahwa metode pelatihan mereka salah. Criston yang mendengar hal itu pun tentu tersinggung, mengingat ialah yang melatih selama ini. Dengan itu, Criston pun meminta Aegon untuk melawan Jacaerys untuk membuktikan kehebatan mereka. Hingga Aegon dan Jacaerys pun mulai menyerang satu sama lain, namun nampaknya Aegon bertarung dipenuhi amarah dan dengan perawakan yang tidak seimbang, tentu Jacaerys sangat mudah dijatuhkan. Melihat hal itu, Ser Harwin kembali meragukan kepelatihan Criston, di mana ia tak pernah mengajarkan belas kasih terhadap lawan yang lemah. Criston pun begitu emosi dan menegaskan bahwa tak sepantasnya Ser Harwin ikut campur dalam hal ini. Dan atas kejadian itu, Lionel pun sangat marah. Mengapa Harwin melakukan hal itu di hadapan Viserys? Bukan tanpa alasan. Lionel semarah itu karena ternyata selama ini telah terdengar desas-desus hubungan gelap Harwin dan Rhaenyra. Raja sudah menutup telinga untuk tidak menanggapi hal itu. Namun mengapa Ser Harwin malah memberi kejelasan dengan membela putra-putra Rhaenyra secara berlebihan? Siapa sangka diam-diam Rhaenyra mendengarkan perdebatan mereka dan sadar bahwa selama ini ayah dari putra-putranya masih diragukan. Dengan itu Rhaenyra pun kembali ke kamar dengan penuh kegelisahan. Hingga tiba-tiba Laenor pun datang bersama kekasih yang bernama Karl dan memberitahu bahwa Triarki kembali mengamuk di Stepstone. Maka dari itu Laenor begitu bersemangat untuk pergi ke sana. Namun tentu Rhaenyra tak akan mengizinkan hal itu. Ia mau Laenor terus berada di posisinya agar semua orang yakin bahwa Laenor lah ayah dari putra-putranya saat ini. Laenor pun sempat menolak hal itu dan bersikeras akan terjun ke medan pertempuran, mengingat ia adalah kesatria. Namun Rhaenyra tetap menegaskan Laenor untuk tinggal. Singkat cerita, dengan menyebarnya berita kebangkitan Triarki, Viserys dan para petinggi kerajaan pun melakukan pertemuan untuk mencari solusi atas hal tersebut. Tak lupa dengan Alicent dan Rhaenyra yang juga berada di sana. Mereka terlihat begitu ngotot saling mengusulkan pendapat satu sama lain. Hingga di tengah perdebatan itu, Rhaenyra mengalah dan bahkan menawarkan perdamaian untuk mereka, di mana Rhaenyra menawarkan salah satu putranya untuk menikahi Helaena, putri Alicent, dan menawarkan sebuah telur naga untuk Haemon. Viserys yang mendengar hal itu pun begitu senang, namun tidak dengan Alicent. Ia begitu marah dan pergi meninggalkan pertemuan sembari menegaskan kepada Viserys bahwa Rhaenyra menawarkan hal itu hanya untuk menutupi keburukan yang selama ini ia sembunyikan. Hingga tiba-tiba Lionel pun datang mengatakan kepada Viserys bahwa ia akan mengundurkan diri sebagai Hand Squad kerajaan karena perilaku putranya. Viserys pun menegaskan bahwa ia tak terlalu memperdulikan hal itu dan meminta Lionel untuk tetap tinggal.
tertinggal karena di umur dan keadaannya yang sekarang hanya Lionel lah yang dapat ia percayai. Mendengar hal itu, Lionel pun mengatakan kepada Viserys bahwa ia bersedia untuk tetap tinggal namun akan mengirim Harwin ke Harrenhal agar memimpin di sana. Alicent yang mengetahui hal itu semakin marah dan segera pergi ke kamarnya, yang ternyata Lord Larys, putra tertua Lionel, telah berada di sana. Alicent pun mulai menceritakan kesedihannya atas apa yang telah terjadi. Mendengar hal itu, Larys pun segera pergi ke penjara kerajaan dan menemui para tahanan di mana ia menawarkan sebuah pengampunan dengan syarat yang tidak begitu berat, hingga Larys mulai memotong lidah semua tahanan yang bersedia atas tawaran tersebut. Bersamaan dengan itu juga terlihat Lady Aelena yang kini tengah berjuang mati-matian untuk melahirkan buah hatinya. Namun persalinan itu begitu menyakitkan. Bahkan dukun pijat andalan desa setempat sampai menyerah menanganinya. Aelena yang mendengar hal itu pun begitu putus asa, hingga dengan tertatih-tatih ia nekat menemui naganya untuk mengakhiri penderitaan ini. Daemon yang melihat hal itu pun terdiam, tak bisa berbuat apa-apa lagi. Kasihan. Lena! Kembali ke King's Landing, di mana Sir Harwin berpamitan dengan Rhaenyra untuk terus menjaga putra-putranya dengan baik, mengingat ia akan segera pergi dan tak akan berada di sisinya lagi. Mendengar hal itu, Jess pun penasaran, apakah benar bahwa Sir Harwin adalah ayah mereka? Namun Rhaenyra tak memberi jawaban atas pertanyaan itu dan menegaskan bahwa yang terpenting mereka adalah keturunan Targaryen. Setelah kepergian Sir Harwin, Rhaenyra pun pergi menemui Laenor untuk mengajaknya tinggal di Dragonstone, menjalani kehidupan baru karena waktu mereka di tempat ini telah selesai. Laenor pun begitu terkejut mendengar hal itu, namun Rhaenyra tetap tegas mengajaknya pergi dan bahkan memperbolehkan Karl untuk ikut bersama mereka. Singkat cerita, Lionel pun mengantar Harwin ke Harrenhal dan tanpa mereka sadari, orang-orang suruhan Larys diam-diam telah mengikuti mereka. Hingga di tengah malam yang sunyi ini, tiba-tiba Lionel terbangun dengan adanya kebakaran hebat di tempat tersebut. Semua begitu bersedih saat ini. Harrenhal rata dengan api. Viserys yang dinaungi kesedihan karena ditinggal putri satu-satunya. Begitu pula dengan Daemon yang terus menenangkan kedua putrinya setelah kematian Lady Aelena. Namun tidak dengan Larys. Ia begitu bersemangat memberitahu Alicent bahwa ayah dan saudaranya telah tewas. Alicent pun terkejut mendengar hal itu. Mengapa Larys senekat ini? Dengan tegas pria itu pun mengatakan bahwa ia hanya melakukan apa yang menjadi keinginan ratunya. Upacara kematian Lady Aelena pun digelar dengan penuh kesedihan. Dalam momen itu, kita juga diberitahu bahwa setelah kematian Sir Lionel di Harrenhal, ternyata Otto kembali diangkat menjadi Hans King Guard. Laenor begitu terpukul atas kematian saudarinya. Kali ini, ia benar-benar merasa telah kehilangan semuanya. Bersamaan dengan itu, Jess juga menanyakan kepada Rhaenyra, mengapa mereka tidak pergi ke Harrenhal menghadiri pemakaman Lionel dan Sir Harwin. Namun tentu saja Rhaenyra tak akan melakukan hal itu karena sudah pasti akan menimbulkan pertanyaan. Tak lupa dengan Viserys, di mana dengan kematian Lady Aelena, ia menawari Daemon untuk kembali tinggal di King's Landing. Lupakan perselisihan yang pernah terjadi di antara kita, karena mau bagaimanapun akan selalu ada tempat untukmu di sisiku, dek. Namun nampaknya Daemon tak memperdulikan hal itu karena kini ia merasa lebih nyaman tinggal di Pentos menjalani kehidupan barunya. Hingga tanpa terasa, malam mulai datang. Suasana kesedihan itu masih begitu melekat, dan Otto begitu terkejut saat melihat cucunya yang malah bermabuk-mabuk ria di sana. Sementara itu, Aemon yang belum mempunyai naga tiba-tiba mendengar jeritan yang seperti memanggilnya, dan tentu membuatnya sangat penasaran. Bersamaan dengan itu juga terlihat Rhaenyra yang datang menemui Daemon. Di sana ia menceritakan bahwa pernikahannya dengan Laenor dipenuhi dengan kepalsuan. Sudah banyak upaya untuk mencari kenikmatan pernikahan ini, namun semuanya sia-sia. Dalam momen itu Rhaenyra juga menambahkan bahwa hidupnya benar-benar hancur setelah Daemon pergi, di mana pengalaman mengenal selangkangan untuk pertama kalinya itu masih begitu membekas, hingga pengecrotan dengan paman sendiri. I'm no longer a child.
Di sisi lain, Aemon yang penasaran dengan teriakan naga pun terus mencarinya, dan ternyata adalah naga Elena yang kini tak lagi bertuan. Naga itu terlihat begitu sedih, dengan Aemon pun terus berusaha mendekatinya. Terlihat jelas chemistry mereka terjalin begitu cepat, dan pada akhirnya Aemon berhasil menunggangi naga itu meski dengan usaha yang begitu menguras tenaga. Baela dan Rhaenyra yang melihat hal itu pun segera memberitahu Jess bahwa naga ibunya telah dicuri seseorang. Hingga tibalah saat Aemon hendak kembali ke istana, terlihat Jess, Lucy, Baela dan Rhaena yang menghadang jalannya karena telah lancang menunggangi naga yang seharusnya menjadi hak milik Baela sebagai putri tertua Aelena. Namun nampaknya Aemon tak memperdulikan hal itu. Ini adalah kali pertamanya menjadi penunggang naga yang tentu saja sangat berkesan untuknya. Dan Again, I'll feed you to my dragon. Get away! para penjaga kerajaan yang mengetahui hal itu pun sangat khawatir dan membawanya ke hadapan Viserys. Atas kejadian itu, Viserys pun sangat marah karena ternyata perkelahian sepele itu membuat Aemon kehilangan satu bola matanya. Seketika semua penghuni istana pun berkumpul untuk memastikan apa yang sebenarnya telah terjadi. Begitu pula dengan Rhaenyra yang begitu khawatir dengan putranya. Hingga Jess memberitahu bahwa semua ini terjadi karena Aemon mencuri naga Lady Eileen dan memanggil mereka sebagai anak haram. Tentu hal itu membuat semua orang di sana begitu terkejut. Begitu pula dengan Viserys yang langsung menanyakan sumber dari kekotoran ini. Aemon pun sangat ketakutan melihat Viserys yang dipenuhi amarah, hingga Aemon menunjuk Aegon untuk menjelaskan masalah ini. Aegon yang merasa tak bisa berbuat apa-apa lagi pun menegaskan bahwa semua orang telah mengetahui hal ini karena bukti nyata sudah berada di depan mereka, di mana tak ada satupun putra-putra Rhaenyra yang memiliki kemiripan dengan Laenor. Rambutnya aja hitam, bukan perak. Mendengar hal itu, Viserys pun segera mengambil keputusan dan meminta mereka untuk segera melupakan masalah ini. Bahkan, ia menegaskan akan memotong lidah semua orang yang berani memanggil cucunya dengan kata anak haram. Alicent pun tak mau hal ini berlalu begitu saja dan meminta Viserys untuk mengambil mata Jess sebagai gantinya. Tentu Viserys tak akan mengizinkan hal itu terjadi. Namun Alicent tetap ngotot hingga membuat suasana semakin ricuh. Rhaenyra yang menyadari hal itu pun segera berusaha melakukan perlawanan. Namun pada akhirnya Rhaenyra tersayat belati yang begitu panjang sehingga membuatnya berlumuran saus tomat di sana. Where is duty? Where is sacrifice? It's on this high. And to even that you feel entitled. As you are. You're not more me, mother. It was a fair exchange. But I gained a dragon. This proceeding is at an end. Atas kejadian itu, Otto pun datang menemui Alicent untuk menanyakan kebrutalan yang telah terjadi. Di sana Otto juga memintanya untuk bersabar dan meminta maaf atas kejadian ini agar posisi mereka tetap aman. Karena seperti yang kita tahu, dengan naga yang dimiliki Aemon saat ini, mereka hanya harus menunggu waktu yang tepat. Bersamaan dengan itu, Laenor yang melihat Rhaenyra dan kedua putranya babak belur pun begitu merasa bersalah karena tak berada di sisi mereka saat semua ini terjadi. Dalam momen itu, Rhaenyra pun memberitahu bahwa anak-anak mereka dipanggil anak haram yang tentu saja hal itu membuat Laenor semakin merasa bersalah. Kita tahu bahwa pernikahan mereka tidak dilandasi dengan cinta. Terlebih perjanjian Rhaenyra dan Laenor di awal pertemuan mereka tentu tak ada yang bisa disalahkan. Dengan itu, Laenor pun mengatakan bahwa kini saatnya Rhaenyra mendapat keadilan secara terang-terangan.
Laenor mengizinkan Rhaenyra menikah lagi untuk memperkuat posisinya. Sementara itu, Karl akan diterjunkan di perang Stepstone dan dirinya akan tinggal di Driftmark merawat putra-putranya. Singkat cerita, Viserys dan para rombongannya pun mulai kembali ke King's Landing. Bersamaan dengan itu juga terlihat Rhaenyra yang datang menemui Daemon, di mana ia menyatakan bahwa tak sanggup lagi menghadapi semua ini tanpa dukungan. Dengan itu Rhaenyra pun meminta Daemon untuk menikahinya dan menyatukan darahnya untuk memperkuat keturunan agar klaim tahta tak dipertentangkan lagi. Daemon pun tak keberatan akan hal itu dan menjelaskan bahwa mereka harus menyingkirkan Laenor terlebih dahulu. Benar saja, semua terjadi begitu cepat. Diam-diam Daemon datang menemui Karl dan menawarkannya sebuah wilayah yang subur di seberang Narrow Sea untuk melakukan tugas ini. Dengan itu Karl datang menemui Laenor dan mulai melakukan tugasnya. Sing sing sing, Hayabusa nyolong buff biru. Hingga saat Corlys dan para penjaga datang, mereka begitu terkejut melihat seekor mayat yang telah terpanggang. Seketika upacara pernikahan Rhaenyra dan Daemon pun segera dilangsungkan secara diam-diam. Dan siapa sangka Karl tak benar-benar membunuh Laenor, melainkan membawanya pergi bersamanya. Mantap dehui. Enam tahun pun berlalu begitu cepat, di mana saat ini Rhaenyra mendapat sebuah pesan tentang Corlys yang terluka parah di peperangan karena ternyata selama 6 tahun terakhir Corlys memimpin pasukan untuk menumpas keberadaan kelompok Triarki. Mendengar hal itu, Faemon pun menegaskan bahwa Corlys tak akan selamat dan dirinya lah yang berhak melanjutkan kepemimpinan Driftmark, mengingat ia adalah adik dari Corlys, kerabat terdekat darah Valyrian. Namun nampaknya Rhaenyra tak mengindahkan hal itu, karena ia masih mengingat jelas pesan Corlys yang meminta Jace putra Laenor lah yang akan melanjutkan kepemimpinan di Driftmark. Faemon pun tak ragu menentangnya, mengingat Jace yang tidak berdarah murni dari klan mereka. Siapa sangka Baela yang mengetahui perdebatan itu segera mengirim pesan kepada Daemon bahwa Faemon tengah berusaha menaiki tahta. Dengan datangnya surat itu, Daemon pun memberitahu Rhaenyra bahwa mereka diminta Baela segera pergi ke King's Landing menemui Viserys untuk menetapkan Jace sebagai pemimpin Driftmark agar tak menjadi bahan rebutan untuk orang-orang yang gila akan kekuasaan. Benar saja, mereka pun mulai mengarungi lautan lepas untuk bertemu Viserys. Setibanya di sana, mereka begitu terpukul melihat keadaan Viserys yang kini semakin memburuk. Who goes there? Rhaenyra. Meskipun begitu, Daemon dan Rhaenyra tetap menyampaikan maksud kedatangan mereka. Namun nampaknya tidak semudah yang dibayangkan, karena dengan keadaan Viserys yang sekarang, Alicent dan Otto telah mengendalikan King's Landing selama beberapa tahun terakhir. Daemon dan Rhaenyra pun begitu bersedih melihat Viserys yang kini tak bisa lagi berbuat apa-apa. Tak lupa, mereka juga memperkenalkan buah hati kecilnya yang diberi nama Aegon dan Viserys seperti pendahulunya. Viserys begitu senang mengetahui hal itu, hingga saat Viserys meminum sedikit tehnya, Daemon mulai menyadari sesuatu. Bersamaan dengan itu, terlihat Alicent yang begitu sibuk dengan seorang pelayan bernama Diana, di mana pelayan in the High itu baru saja menjadi korban keganasan Aegon putranya. Diana pun meminta maaf karena semua ini telah terjadi karena paksaan dari Aegon. Alicent sadar akan hal itu karena ia tahu betul bagaimana watak putranya, hingga ia meminta Diana pergi merahasiakan hal ini dan memberinya sekantung emas sebagai kompensasi untuknya karena telah diseliketeu. Tak puas sampai di sana, Alicent segera menemui Deril beban keluarga dan memarahinya habis-habisan atas perlakuan bejatnya ini. Mendengar hal itu, Aegon pun menegaskan bahwa ini adalah hal biasa setelah semua kemauan Alicent yang telah diturutinya. Karena jika kalian tahu, ternyata Aegon telah menikah 6 tahun dengan Helena, adiknya sendiri, dan dikaruniai 2 buah dada. Anjir, sama saudaranya pun dihajar, cok. Tak lupa dengan Daemon dan Rhaenyra, Alicent yang mendengar kedatangan mereka pun menyempatkan waktu untuk menemui mereka. Melihat kedatangan wanita itu, Daemon menegaskan bahwa pengobatan yang dilakukan terhadap Viserys begitu berbahaya. Namun Alicent menegaskan bahwa ia telah berusaha semaksimal mungkin dan menjelaskan bahwa semua yang tersedia adalah anjuran dari tabib Ho'oh Tenan.
Di sisi luar terlihat Luke dan Jess yang tengah melihat Vaemon berlatih pedang dengan Sir Criston, di mana saat ini bocil bermata satu telah tumbuh menjadi pemain pedang yang hebat. Have you come to train? Hingga tiba-tiba Vaemon bersama rombongannya datang untuk meluruskan apa yang telah menjadi niatnya. Tanpa basa-basi, Vaemon pun mulai langsung menemui Sir Otto dan Alicent untuk mengeklaim tata Driftmark. Namun mereka tak langsung memberi jawaban begitu saja. Singkat cerita, hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Alicent dan Otto sebagai wakil raja memberi kesempatan Vaemon dan Rhaenyra menyampaikan petisi untuk menentukan kepemimpinan Driftmark. Di sana Vaemon pun mulai membuka suara dan menegaskan bahwa ia adalah saudara terdekat Corlys yang sah mewarisi darah murni dari Valerian. Vaemon juga menambahkan bahwa dirinya akan selalu mempertahankan masa depan darah klan Valerian agar tidak berakhir begitu saja. Dan gini, tibalah giliran Rhaenyra untuk mewakili petisi putranya, Lucerys, putra tertuanya dengan Laenor. Namun nampaknya Rhaenyra tak bisa mengeluarkan sepatah kata pun di sana, karena semua orang begitu terkejut saat Viserys tiba-tiba datang menghadiri pertemuan ini. Dengan tertatih-tatih menahan sakit yang dideritanya, Viserys perlahan mulai mendekat singgasana Iron Throne. Daemon yang melihat kakaknya begitu kesulitan pun segera datang membantunya, hingga pria itu menegaskan bahwa pertemuan ini seharusnya tak perlu dilakukan karena Corlys telah menitipkan wasiat kepada Rhaenyra sebelum kepergiannya. Mendengar hal itu, Rhaenyra pun mulai membuka suara dan memberitahu semua orang di sana bahwa Corlys berpesan untuk menyerahkan kepemimpinan di Driftmark kepada Lucerys, putra tertua Laenor. Di sana Rhaenyra juga memberitahu bahwa Rhaenyra telah menawarkan perjodohan putra-putranya dengan putri-putri mendiang Lady Ellen untuk mengakhiri semua perselisihan ini. Dengan penjelasan itu, Viserys pun menganggap masalah ini telah selesai dan menobatkan Luke sebagai pemimpin Driftmark yang baru menggantikan Lord Corlys. Namun tentu Vaemon tak menerima keputusan itu begitu saja. Dengan tegas ia menentang dan bahkan dengan lantang tak akan membiarkan klan Valerian dipimpin oleh anak haram. Kalian ingat apa kata Viserys saat itu? Jika ada yang berani memanggil putra-putra Rhaenyra dengan kata haram, yes, ratakan. Viserys pun sangat marah mendengar hal itu dan Daemon sebagai adik yang baik pun membantu Viserys menyelesaikan sampah masyarakat tersebut. Namun setelah Viserys dibawa pergi untuk beristirahat, Aemon mulai bertingkah dan mengganggu. Dan Final tribute. Jace. It was only a compliment. Do you not think you're... Why would you say such a thing before the... untung saja Daemon datang tepat waktu dan menghentikan pertikaian tersebut. Hingga di akhir episode 8 ini diakhiri dengan Alicent yang terus setia merawat Viserys dengan baik. Dan sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, ia berpesan bahwa Alicent tahu siapa raja yang pantas untuk menggantikannya saat ini. Prince Aegon. It is you. Berita kematian Viserys menyebar begitu cepat. Sementara itu, Alicent dengan diselimuti kecemasan mengatakan kepada Otto bahwa Viserys menginginkan Aegon yang melanjutkan kepemimpinannya. Tak ada saksi lain yang mendengar perkataan Viserys, hanya Alicent lah yang mendengarnya secara langsung. Mendengar hal itu, Otto pun langsung mengumpulkan para petinggi kerajaan untuk menyampaikan bahwa Viserys telah memilih Aegon menjadi penerusnya. Tentu menjadi tanda tanya besar di sana, mengingat dulu Viserys menetapkan Rhaenyra sebagai pewaris tahta. Lord Bastbury pun sangat marah, tak menerima hal itu dan menegaskan bahwa ini adalah pemalsuan. Dan siapa sangka tiba-tiba Criston Cole menghantam pria itu dengan sangat keras dan membuatnya tewas di tempat. Well, I have no part. Ketegangan pun masih berlanjut, di mana Otto mulai memikirkan jika Rhaenyra sebagai pewaris tahta yang sah akan berusaha mengklaim kekuasaan. Dan tanpa basa-basi, Otto menyuruh Harald segera pergi ke Dragonstone untuk membunuh Rhaenyra. Namun Alicent tak setuju akan hal itu karena Viserys tak menginginkan putrinya mati. Begitu juga dengan Harald yang tak ingin berurusan dengan hal ini dan lebih memilih mundur dari jabatannya.
Setelah pertemuan itu, Otto pun segera mencari keberadaan Aegon. Alicent yang tak mau berdiam diri juga bergegas mencarinya. Namun ternyata Aegon telah pergi menghilang entah kemana. Bahkan Helena juga tak tahu akan keberadaannya. Hingga diam-diam Otto pergi menemui Ser Erik dan memintanya untuk menyamar mencari Aegon ke seluruh penjuru tempat. Mengetahui hal itu, Criston segera melaporkannya kepada Alicent. Seketika Alicent menyuruh Criston untuk menemukan Aegon sebelum Otto mendapatkannya. Karena dengan perbedaan pendapat itu, Alicent tak mau jika kepemimpinan putranya hanya dijadikan alat Otto untuk menguasai Seven Kingdom. Aemon yang tak mau ketinggalan kereta juga tak tinggal diam. Dengan tegas ia akan turut serta dalam pencarian ini. Mereka pun mulai mendatangi tempat-tempat yang sering dikunjungi Aegon. Namun sepertinya mereka tak menemukan sedikit pun petunjuk di sana. Bersamaan dengan itu, Otto mulai mengumpulkan seluruh pemimpin klan Seven Kingdom untuk memberitahu bahwa Aegon lah yang akan menjadi raja mereka. Terlihat jelas Otto mengintimidasi dengan bahasa-bahasa yang mengancam, bahkan langsung memanggil prajuritnya untuk menangkap para pemimpin klan yang masih setia kepada Rhaenyra. Hingga mau tak mau mereka menerima keputusan itu. Long live the king. Dan nampaknya Ser Erik yang melakukan pencarian atas perintah Otto mempunyai lebih banyak petunjuk, di mana salah satu rekan membawanya ke gelanggang petarung bocil-bocil kurang kasih sayang, dan bahkan ia juga melihat satu dari sekian banyak anak-anak harem Aegon. Prince Aegon Spencer seen everything. One of many I'd wager. Hingga tiba-tiba seorang pelayan datang menemuinya dan memberitahu bahwa ia datang diutus seseorang yang mengetahui keberadaan Aegon saat ini. Mendengar hal itu, Ser Erik pun tak mau membuang-buang waktu dan bersedia membayar mahal kepadanya untuk informasi tersebut. Dan siapa sangka, gadis pelayan membawa Erik dan salah satu rekannya pergi menemui Mysaria, mantan pemuas hasrat Daemon. Melihat keberadaan wanita itu, Ser Erik langsung memberikan sekantung emas untuk informasi keberadaan Aegon. Namun Mysaria yang tak puas akan hal itu menegaskan kepada Ser Erik agar Otto selalu mengingat bahwa dirinya terlibat dalam kenaikan tahta Aegon. Karena saat ini Mysaria bisa saja membunuh Aegon dan mengacaukan semua rencana Otto yang telah tersusun rapi. Atas informasi itu, Erik pun segera pergi ke sebuah kastil yang ternyata Aegon telah lama bersembunyi di sana. Melihat kedatangan mereka, Aegon pun melakukan perlawanan. Namun karena dengkulnya yang kopong karena kejahatan rumah bordil membuatnya tak bisa berbuat banyak. I do regret this, friend. Hingga tiba-tiba muncullah Ser Criston dan Aemon yang menghentikan langkah mereka untuk merebut Aegon dan membawanya ke Ratu Alicent. Melihat kesempatan itu, Aegon kembali berusaha melarikan diri, namun Aemon tak tinggal diam dan terus mengejarnya. Sementara itu Criston terus menghalangi Ser Erik hingga pertarungan tak dapat dihindarkan lagi. Let me go! Sementara itu, Aegon yang berhasil tertangkap ternyata telah mengetahui bahwa ia ditunjuk menjadi raja menggantikan Viserys. Namun ia merasa bahwa menjadi raja tak mempunyai kebebasan. Maka dari itu, ia tak tertarik sedikitpun menaiki tahta dan berjanji akan pergi sejauh mungkin dari tempat ini agar Aemon yang menggantikannya. Namun Criston segera menghentikan perdebatan mereka. Beralih ke Alicent yang datang menemui ayahnya. Dengan perdebatan pendapat itu, ia menegaskan bahwa telah bosan menjadi pion selama ini. Alicent juga menambahkan bahwa Aegon akan segera ia resmikan, dan ia juga akan mengirim pesan untuk Rhaenyra memberitahu semua ini. Mendengar hal itu, Otto pun mengingatkan bahwa jika Rhaenyra tetap hidup, tak menutup kemungkinan ia akan mengumpulkan massa dan melakukan perlawanan. Namun Alicent tak memperdulikan hal itu karena Viserys menginginkan putrinya tetap hidup. You look so much like your mother in certain lights.
Hingga saat ia kembali ke kamar, ternyata Sir Larys telah menunggu kedatangannya untuk memberitahu bahwa banyak mata-mata yang mengawasi kedekatan mereka. Maka dari itu, Sir Larys menyarankan untuk menyingkirkan semua benalu agar rencana Alicent berjalan dengan lancar. Alicent pun sadar bahwa saat ini ia membutuhkan sedikit kejahatan, maka dari itu ia meminta Larys untuk menanganinya. Hingga di tengah malam yang sunyi ini, tiba-tiba Sir Eric datang menemui Rhaenyra dan mengajaknya untuk segera pergi karena ia baru sadar bahwa pengkhianatan ini tak boleh terjadi. Sir Eric pun berusaha membawanya pergi meninggalkan kota, namun sial pada saat itu perjalanan mereka terdesak dengan banyaknya rakyat-rakyat yang digiring untuk menghadiri penobatan Aegon. Bersamaan dengan itu, di tengah perjalanannya menuju kastil, Aegon masih belum percaya jika Viserys menunjuknya sebagai penerus tahta. Mengingat Viserys yang selalu mendukung Rhaenyra dan tak pernah menyukai keberadaannya. Namun Alicent terus menjelaskan kepada Aegon bahwa ini memang benar pesan terakhir sebelum Viserys mati dan memperlihatkan sebuah belati yang menjadi kebanggaan bagi bangsa Targaryen untuk meyakinkannya. Di sana, Alicent juga menambahkan bahwa setelah penobatan ini, Aegon tidak boleh menuruti perintah Otto karena Seven Kingdom tak boleh dipimpin dengan kejahatan. You imbecile. Dan kini, Rhaenyra yang terus bermimpi akhirnya ikut masuk ke dalam kastil menyaksikan penobatan. Di sana Otto mulai memberitahu para rakyat bahwa Viserys telah mati dan kepemimpinan akan diberikan kepada Aegon. Bersamaan dengan itu, Aegon mulai memasuki ruangan dan melakoni penobatannya tanpa disadari. Rhaenyra diam-diam menyelinap pergi dari ruangan. A new day for our realm. May the warrior give him. Ritual demi ritual pun dilakukan. Semua penduduk begitu senang menyaksikan pelantikan Aegon, berharap dapat merasakan kehidupan yang lebih sejahtera. Hingga tiba-tiba acara itu seketika hancur saat Rhaenyra datang mengamuk bersama naganya, di mana hal itu menjadi tanda bahwa ia tak setuju akan pelantikan tersebut. Setelah meluluh lantakan acara pelantikan Aegon, Rhaenyra pun bergegas pergi ke Dragonstone untuk memberitahu Rhaenyra tentang apa yang telah terjadi. Di mana Viserys telah mati, Aegon menaiki tahta mengklaim kekuasaan dan akan ada penyerangan untuk memperkuat pengeklaimannya. Daemon dan Rhaenyra tentu sangat terkejut mendengar hal itu, bahkan tiba-tiba perut Rhaenyra mulai berkontraksi. Para pelayan pun begitu cemas atas keadaan Rhaenyra saat ini. Sementara itu, Daemon langsung bergegas membuat pertemuan bersama para pengikut setianya untuk menyusun penyerangan. Conscript the Dragon Keepers, they're capable fighters. Melihat keadaan Rhaenyra yang semakin memburuk, Rhaenyra pun bergegas memberitahu Jace dan Luke tentang keadaan ibunya saat ini. Hingga saat mereka datang, Rhaenyra memberitahu bahwa Aegon telah menaiki tahta dan Daemon pergi, dipenuhi amarah menyusun peperangan. Dengan itu, Rhaenyra pun menyuruh mereka pergi untuk menghentikan pertemuan itu sementara waktu, karena ia tak mau gegabah melakukan penyerangan sebelum memastikan kekuatan yang mereka miliki. Benar saja, Jace pun datang ke pertemuan itu dan menyampaikan apa yang menjadi pesan ibunya. Sementara itu, Rhaenyra terus berjuang melawan rasa sakit untuk persalinan ini. Para pelayan pun begitu kebingungan karena dengan keadaannya yang sekarang, Rhaenyra tak mau mendapat bantuan dari siapapun hingga akhirnya bayi itu keluar dalam keadaan tidak bernyawa lagi.
Tentu Rhaenyra begitu sedih. Belum selesai dengan berita kematian ayahnya, kini ia harus kehilangan calon putra yang ia sayangi. Suasana sedih itu begitu mendalam dan seluruh penghuni Dragonstone berkumpul untuk menghadiri prosesi pemakaman tersebut. Hingga siapa sangka tiba-tiba Ser Erik datang memecahkan heningan dan mengeluarkan mahkota Dragonstone untuk Rhaenyra. Dengan tegas, pria itu menyerahkan mahkota dan mengatakan bahwa sampai titik darah penghabisan akan setia mengabdi padanya. My queen. Setelah prosesi pemakaman itu selesai, sebuah pertemuan besar-besaran pun disiapkan. Bahkan meja diskusi itu digambarkan membara sebagai gambaran atas kemarahan mereka saat ini. Di sana Rhaenyra segera menanyakan kekuatan yang mereka miliki. Daemon pun menjelaskan bahwa mereka mempunyai 30 kesatria, 100 pemanah dan 300 pria bersenjata. Namun meskipun hanya itu yang mereka miliki, Daemon akan terus mencari kekuatan tambahan dan menemui klan-klan besar untuk membangun persekutuan demi menguatkan kekuatan mereka. Bahkan Rhaenyra juga memberitahu bahwa Corlys berhasil selamat dan berangsur pulih dari lukanya yang mungkin akan bersedia bergabung membantu mereka. Dan juga perlu kalian ingat bahwa kita memiliki naga yang sudah pasti akan sangat membantu penyerangan. Rhaenyra pun menegaskan bahwa tidak hanya kita yang memiliki naga. Namun Daemon kembali menegaskan bahwa Rhaenyra tak perlu mengkhawatirkan hal itu, mengingat jumlah naga yang berada di pihaknya lebih banyak. Hingga tiba-tiba salah satu prajurit datang memberitahu bahwa ada sebuah kapal mendekati pelabuhan mereka. Mendengar hal itu, Daemon dan lainnya pun bergegas, yang ternyata Otto Hightower datang mengunjungi mereka untuk bernegosiasi. I've been directed to deliver her message only to Princess Rhaenyra. Benar saja, Rhaenyra pun datang bersama naganya untuk menghadiri pertemuan itu. Hingga tanpa basa-basi lagi, Otto menyatakan bahwa ia datang atas utusan Ratu Alicent, ibu dari Aegon pewaris Iron Throne, di mana ia meminta Rhaenyra untuk mengakui kekuasaan Aegon dan sebagai gantinya akan diberi kekuasaan penuh atas Dragonstone. Namun tentu saja Daemon menolak tegas tawaran itu. Rhaenyra pun sangat marah mendengar hal itu dan membuang lencana Handsguard miliknya. Namun Otto tetap terlihat begitu tenang dan mengingatkan Rhaenyra bahwa Alicent tak ingin terjadi pertumpahan darah demi perdamaian kerajaan ini. Alicent belum melupakan persahabatan kalian dan masih menunggu jawaban untuk memutuskan semua masalah melalui tanpa pertumpahan darah. Daemon yang tak sabar lagi pun menginstruksi pasukannya untuk menumpas habis mereka. Namun Rhaenyra tak ingin gegabah dan akan mempertimbangkan semua tawaran ini. Waktu pun terus berlalu, terlihat Rhaenyra yang terus berusaha mencari jalan terbaik untuk mereka. Hingga siapa sangka tiba-tiba Corlys hadir di tengah-tengah mereka. Melihat kehadiran Corlys, tentu Rhaenyra menyambutnya dengan baik. Corlys yang tak mau membuang-buang waktu pun segera mengamati kekuatan yang dimiliki Rhaenyra saat ini. Dan seketika Rhaenyra menjelaskan bahwa ia tengah menunggu jawaban dari klan Baratheon, Tully dan klan-klan besar lainnya. Mendengar hal itu, Corlys pun menegaskan bahwa harapan adalah suatu kebodohan. Merasa Rhaenyra belum yakin akan kekuatannya, Corlys memberitahu bahwa dirinya hampir mati di berang Stepstone. Namun itu tidak sia-sia, karena dengan kemunduran triarki, kita memegang penuh atas Narrow Sea yang dapat kita gunakan untuk memblokade lalu lintas dan mengepung King's Landing dan menerobos ke Red Cape untuk memaksa mereka menyerang. Dan tak hanya itu juga, karena Jace juga mengatakan bahwa akan segera terbang ke Winterfell dan Vale untuk memastikan persekutuan mereka. Begitu juga dengan Lake yang akan pergi ke Storm End menemui Boros Baratheon meminta dukungan kekuatan, yang tentu saja hal itu membuat Rhaenyra dapat sedikit tenang atas kekhawatiran yang ia bayangkan. Namun sebelum keberangkatan mereka, Rhaenyra berpesan kepada Jace dan Luke untuk pergi sebagai utusan bukan pejuang, karena ia tak ingin melibatkan putra-putranya dalam bahaya. Dan go to it then.
Setelah menempuh perjalanan bersama naganya, Luke pun tiba di Storm End. Namun setibanya di sana, Lake begitu terkejut melihat Vhagar atau naga bekas Lady Aelena yang dicuri Aemon telah terparkir di sana. Yang ternyata dugaan saya memang benar, di mana Aemon juga datang menemui Boros atas nama Raja Aegon untuk beraliansi. Meskipun begitu, Luke pun berusaha tenang dan menyampaikan surat dari Ratu atas rencana persekutuan mereka. Namun dengan keberadaan Aemon di sana, Boros menolak persekutuan yang ditawarkan Rhaenyra. Bahkan tak segan-segan Boros menegaskan bahwa ia tak akan lagi bersedia menjadi kacung yang dicari ketika dibutuhkan saja. Dengan penolakan itu, Luke pun berniat untuk segera pergi. Namun Aemon tak membiarkannya begitu saja, karena masih ada dendam yang ia simpan selama ini. Dengan penuh amarah, melihatkan matanya yang hancur dan meminta Luke untuk menyongkel satu mata sebagai gantinya. Tentu saja Luke menolak hal itu, namun Aemon terus memaksa hingga hampir terjadi baku hantam di sana. Untung saja Boros tak membiarkan hal itu terjadi dan menyuruh Luke untuk segera pergi. Di tengah badai itu, Luke begitu ketakutan dan segera meminta naganya untuk membawanya kembali ke Dragonstone. Namun ternyata Aemon tak berhenti begitu saja dan terus melakukan pengejaran dengan naga dewasanya. Luke pun terus menghindar dan terus berusaha pergi menjauh, namun naga itu terlalu cepat untuknya. Dan atas kejadian itu, Aemon pun pergi menemui Rhaenyra dan terlihat jelas wajah sedih darinya. Lalu film dan selesai. House of the Dragon, era Targaryen, penunggang naga yang saling berebut tahta. Tapi emang Cuk, kalau film kerajaan poin utama pasti perebutan tahta ya, nggak ada yang lain. Pasti itu udah kayak apa ya, kewajiban gitulah ya. Dan kalian tahu kan kalau cerita ini nanggung banget karena belum selesai. Ini baru season 1 dan season 2-nya belum ngerti kapan rilisnya ya. Mungkin tahun depan atau tahun depannya lagi, kita tungguin aja ya. Maka dari itu sebelum muncul season selanjutnya, mari kalian tinggalkan rekomendasi film-film kulbet di kolom komentar agar kita nggak kehabisan ide untuk film-film yang seru. Oke? Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dukung terus kita dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.